Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yaitu kelompok yang membahas terkait materi gerak harmonik. Adapun sebelum kami mempresentasikan materi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Jordan Sabat, NIM 21055111163. Perkenalkan, nama saya Nengah Daksu Yusramana, NIM 21055111164. Perkenalkan, nama saya Niwaya Laksmi Kirana Juniawan, NIM 21055111165. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada materi gerak harmonik ini, yaitu yang pertama, dimulai dari gerak harmonik sederhana, yang kedua, ayunan sederhana, yang ketiga, gerak harmonik dengan menggunakan vektor, yang keempat, superposisi gerak harmonik, yang kelima, superposisi dua gerak harmonik searah, yang keenam, superposisi gerak harmonik dengan fasor, yang ketujuh, gerak harmonik teredam, yang kedelapan, gerak harmonik terpaksa, dan yang terakhir, gerak harmonik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun sebelum kami membahas lebih detail lagi materi kami akan menjelaskan apa itu gerak harmonik. Jadi, gerak harmonik merupakan gerak sebuah benda di mana grafik posisi partikel sebagai fungsi waktu berupa sinus dapat dinyatakan dalam bentuk sinus ataupun kosinus. Gerak semacam ini disebut gerak osilasi atau gerak harmonik karena bergerak dalam lintasan yang sama dan rentang waktu yang sama. Adapun contoh lain sistem yang melakukan getaran harmonik ini antara lain terdapat pada dawai, musik, gelombang radio, arus listrik, AC, dan denyut jantung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada gerak harmonik, suatu benda akan bekerja akibat munculnya suatu gaya yang diberikan dan benda tersebut akan bergerak secara bersamaan. Gaya yang diberikan kepada suatu benda juga dapat berpengaruh terhadap terjadinya gerakan harmonik ini. Salah satu gaya yang dimaksud adalah gaya lenting pemulihan. Gaya semacam ini terlihat bila suatu benda berubah bentuk dari bentuk aslinya. Bila gaya itu dilepas, maka benda tersebut tentunya akan bergetar sekitar posisi kesetimbangannya. Contoh gerakan semacam ini adalah getaran yang terjadi bila suatu beban yang terikat pada sebuah pir tergantung atau terletak di atas suatu landasan, lalu ditarik, kemudian dilepaskan dan digetarkan, dan getaran jembatan atau bangunan karena tumpuan yang sekonyong-konyong. Persamaan untuk gerakan semacam ini selalu dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi sinus atau kosinus. Istilah harmonik atau selaras dikenakan pada bentuk-bentuk pernyataan yang mengandung fungsi-fungsi tersebut. Oleh karenanya, gerakan getaran semacam ini disebut gerakan harmonis atau gerakan selaras. Adapun seperti gambar ini yang merupakan di mana gerak benda pada tali licin, pada lantai licin, dan terikat pada pegas untuk posisi normal. Pada gambar A seperti tertegang, B, dan tertekan C. Diketahui juga menurut hukum Hooke sebagai berikut, di mana F sama dengan min K kali X, di mana X sebagai simpangan, F gaya balik menuju posisi setimbang, F mengarah ke kiri bila X bertanda positif, dan F mengarah ke kanan apabila X bertanda negatif. K merupakan tetapan pegas dan M merupakan massa partikel. Yang pertama, gerak harmonik sederhana. Jika suatu partikel bergetar sekitar posisi setimbang dan gaya pada partikel sebanding dengan jarak partikel dari posisi seimbang, partikel tersebut dikatakan melakukan gerakan harmonik sederhana. Seperti yang terlihat pada gambar, menurut hukum Hooke,
F sama dengan min K dikali X, di mana X merupakan simpangan. Tanda minus di depan ini merupakan gaya pemulih dari pegas yang tertarik, yang merupakan lawan arah dari tarikan pegas. F merupakan gaya balik menuju posisi titik setimbang. F yang ke kiri bila X bertanda positif dan F ke kanan bila X bertanda negatif. K merupakan tetapan pegas dan M merupakan massa partikel. Berdasarkan hukum kedua Newton, didapat hubungan F sama dengan min K dikali X sama dengan M dikali D kuadrat X per dt kuadrat. M dikali D kuadrat X per dt kuadrat plus Kx sama dengan 0. D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan min K per M dikali X. Sifat ini dipenuhi oleh fungsi sinus atau kosinus, termasuk juga oleh Xt sama dengan A cos omega T plus delta, di mana A, omega, dan delta adalah tetapan. Dari persamaan ini didapat, sehingga dx per dt sama dengan min A omega sin dikali omega T plus delta. Dx per dt sama dengan min A omega sin dikali omega T plus delta. D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan A dikali omega sin dikali omega T plus delta, sehingga A omega kuadrat cos omega T plus delta sama dengan K per M dikali X. A omega kuadrat cos omega T plus delta sama dengan K per M A cos omega T plus delta. Jadi jika omega kuadrat sama dengan K per M, maka Xt sama dengan A cos omega T plus delta adalah persamaan gerak harmonik. Jika waktu T ditambah dengan 2pi per omega, X sama dengan A cos omega dikali T plus 2pi per omega ditambah delta sama dengan A cos omega T plus 2pi plus delta, sehingga didapatkan X sama dengan A cos omega T plus delta. Fungsi kembali pada nilai semula. Jadi, 2pi per omega adalah periode gerak, yaitu T, yakni waktu untuk satu getaran. Karena omega kuadrat sama dengan K per M, maka T sama dengan 2pi per omega sama dengan 2pi dikali akar M per K. Frekuensi gerak adalah banyaknya getaran penuh dalam satuan waktu. F sama dengan 1 per T sama dengan omega per 2pi sama dengan 1 per 2pi dikali akar dari K per M. Dan omega sama dengan 2πf sama dengan 2pi per T. Grafik Xt untuk beberapa macam gerak harmonik sederhana. X1T sama dengan A cos omega T, X2T sama dengan A cos omega T plus 180 derajat. Kedua gerak ini berbeda fasa 180 derajat pada gambar di bawah ini. Hubungan antara simpangan, kecepatan, dan percepatan partikel yang berosilasi. Misal persamaan gerak harmonik Xt sama dengan A cos omega T, maka kecepatan Pt sama dengan dx per dt sama dengan min A omega sin omega T. Percepatan At sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan A omega kuadrat dikali cos omega T. Selanjutnya, dari ketiga besaran di atas dilukiskan pada grafik berikut ini. Bila persamaan gerak harmonik Xt sama dengan A cos omega T plus delta, maka kecepatan Vt sama dengan dx per dt sama dengan A omega sin
dikali omega T plus delta. Percepatan AT sama dengan dx kuadrat per dt plus A omega kuadrat cos omega T plus delta. Contoh soal, sebuah benda titik bermasa 0,50 kg dipasang pada bagas tanpa massa dan digetarkan di atas lantai datar tanpa gesekan. Getaran terjadi sepanjang sumbu X dan persamaan gerak benda adalah XT sama dengan 10 cos 5 pt plus 60 derajat. Dari contoh soal tersebut, tentukan A. Posisi awal dan kecepatan awal benda, B. Tetapan pegas, C. Besar gaya yang bekerja pada benda, D. Periode getaran, dan E. Grafik XT untuk benda tersebut. Pembahasannya, yang pertama posisi awal adalah posisi pada saat waktu T sama dengan 0. XT sama dengan 0 sama dengan 10 cos 60 derajat, maka diperoleh hasil 5 cm di sebelah kanan titik setimbang. Kecepatan benda. Pt sama dengan dx per dt sama dengan min 10 dikali 5pi sin 5 pt plus 60 derajat sama dengan min 50pi sin 5 pt plus 60 derajat. Kecepatan awal adalah pada saat T sama dengan 0. Maka Vt sama dengan 0 sama dengan min 50pi sin 60 derajat. Maka didapatkan hasil min 140 cm per detik. Tanda negatif berarti bergerak ke arah kiri. Yang kedua yang ditanyakan adalah tetapan pegas. Omega sama dengan akar dari K per M. Untuk mendapatkan persamaan K, maka omega kuadrat dikali M sama dengan 5pi kuadrat dikali 0,5 kg per detik kuadrat, maka diperoleh hasil 12,5 pi kuadrat kilogram per sekon kuadrat. Yang ketiga, ditanyakan adalah gaya yang bekerja pada benda. F sama dengan min K dikali X sama dengan min 12,5 pi kuadrat kilogram per sekon kuadrat dikali X. Pada saat T sama dengan 0, Ft sama dengan 0 sama dengan min 12,5 pi kuadrat dikali 0,05, maka didapatkan hasil min 6,17 Newton ke arah kiri. Yang keempat, ditanyakan periode getaran. Rumusnya adalah omega sama dengan 2πf sama dengan 2pi per T atau T sama dengan 2pi per omega sama dengan 2pi per 5pi dan diperoleh hasil 0,4 detik. Soal yang terakhir yang ditanyakan adalah grafik XT. XT sama dengan 10 cos dikali 5pi plus 60 derajat. Bila sudut fasa dinyatakan dalam derajat, berarti XT sama dengan 10 cos 5pi dikali 360 derajat per 2pi T plus 60 derajat. Jadi diperoleh 10 cos dikali 900 T plus 60 derajat. XT sama dengan 0 sama dengan 10 cos 60 derajat dan diperoleh hasil 5 cm di kanan titik setimbang. Pada saat XT sama dengan 0, 10 cos dikali 900T plus 60 derajat sama dengan 0, cos 900T plus 60 derajat sama dengan 0, 900T plus 60 derajat sama dengan 90 derajat. T1 per 30 detik, jadi XT sama dengan 10 cos dikali 900T plus 60 derajat. XT sama dengan 1 per 30 plus 1/4T
sama dengan 10 cos dikali 900 dikali 4/30 plus 60 derajat, maka diperoleh hasil min 10 cm. Selanjutnya, X dikali XT sama dengan 1/30 plus 1/2T, maka diperoleh hasil sama dengan 0. XT sama dengan 1/30 plus 3/4T, diperoleh hasil 10 cm, dan XT 1/30 plus T diperoleh hasil 0. Dari pembahasan yang kita dapat pada sebelumnya, didapatkanlah grafik sebagai berikut. Grafik XT untuk persamaan gerak XT sama dengan 10 cos dikali 5 pi T plus 60 derajat, didapatkan grafik seperti di bawah ini. Selanjutnya, ayunan sederhana. Ayunan sederhana adalah suatu sistem yang terdiri dari sebuah massa titik yang tergantung dengan tali tanpa massa dan tidak dapat bertambah panjang. Pada gambar yang ditunjukkan, sebuah ayunan dengan panjang L dan sebuah partikel bermassa M. Jika partikel ditarik ke samping dari posisi setimbang dan kemudian dilepaskan, maka massa M akan berayun dalam bidang vertikal di bawah pengaruh gravitasi dan membuat sudut theta terhadap arah vertikal. Gerak ini adalah gerak osilasi dan periode. Jika simpangan osilasi tidak terlalu besar, maka gerak yang terjadi adalah gerak harmonik sederhana. Gaya yang bekerja pada partikel adalah gaya berat M dikali G, dan gaya tarik T pada tali. Gaya berat Mg diuraikan atas komponen di sumbu X, yaitu Mg sin theta, dan pada sumbu Y, Mg cos theta. Massa M yang cenderung mengembalikan massa ke posisi setimbang, jadi gaya pemulihan adalah F sama dengan min Mg sin theta. Gaya pemulihan di sini tidak sebanding dengan theta, tetapi sebanding dengan sin theta. Ini berarti gerak yang dihasilkan bukanlah gerak harmonik sederhana. Tetapi jika sudut theta adalah kecil, maka sin theta hampir sama dengan theta. Sehingga persamaan di atas menjadi F sama dengan min Mg theta sama dengan Mgx per L atau F sama dengan min Mg per L dikali X. Jadi untuk simpangan yang kecil, gaya pemulihan ini sebanding dengan simpangannya dan mempunyai arah yang berlawanan. Ini tidak lain adalah persyaratan gerak harmonik sederhana. Konstanta Mg per L menggantikan konstanta K pada F sama dengan min K dikali X. Periode ayunan jika amplitudo kecil adalah T sama dengan 2pi dikali akar M per K sama dengan 2pi akar M per Mg per L. Maka persamaan dari periode ayunan adalah T sama dengan 2pi dikali akar L per G. Contoh soal. Hitunglah panjang dawai pada jam bandul yang berdetak 1 kali per detik. Jadi pertama diketahui periode atau T-nya 1 sekon, percepatan gravitasi atau G itu 10 meter per second kuadrat, lalu yang ditanyakan adalah panjang dawai atau L. Rumus periode dawai, T sama dengan 2pi dikali L per G. 2pi-nya pindah ruas menjadi T per 2pi sama dengan akar L per G, T kuadrat per 4pi kuadrat sama dengan L per G, maka didapatkan persamaan untuk panjang dawai adalah L sama dengan G dikali T kuadrat per 4pi kuadrat. Jadi, dimasukkan dari nilai-nilai yang diketahui, L sama dengan G T kuadrat per 4pi kuadrat, sama dengan 10 dikali 1 kuadrat,
per 4 dikali 3,14 kuadrat, maka didapatkan hasil 10 per 39,44, yaitu 0,2535 meter atau 25,35 cm. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu gerak harmonik dengan menggunakan vektor. Misal, suatu benda melakukan gerak harmonik sederhana di atas lantai dengan persamaan gerak sebagai berikut. X dalam kurung T sama dengan A cos dalam kurung omega T ditambah pi derajat. Namun, ada cara lain untuk memandang gerak ini adalah dengan memandang sebuah titik bergerak lingkar beraturan dengan kecepatan sudut omega dan jari-jari A sebagai berikut. Pada saat T sama dengan 0, benda berada pada titik dengan vektor posisi membuat sudut pi derajat terhadap sumbu min X. Nah, pada saat T detik, benda berada pada titik DG. Vektor posisi membuat sudut pi sama dengan omega T ditambah pi derajat terhadap sumbu min X. Proyeksi vektor posisi benda terhadap sumbu min X adalah XT sama dengan A cos dalam kurung omega T ditambah pi derajat yang menyatakan gerak harmonik sederhana sepanjang sumbu min X. Ini berarti bahwa gerak benda harmonik dapat dinyatakan dengan suatu vektor yang berputar dengan kecepatan sudut omega. Panjang vektor adalah amplitudo A dan sudut antara vektor dan sumbu min X yaitu pi sama dengan omega T ditambah pi derajat. Menyatakan sudut fasa gerak tersebut. Nah, berikutnya ada gambar. Gambar ini merupakan gerak harmonik sederhana sepanjang sumbu X dapat dipandang sebagai proyeksi gerak lingkaran beraturan. Selanjutnya, gerak harmonik ini dinyatakan sebagai berikut. Vektor X sama dengan vektor X T sama dengan A lebih kecil daripada pi sama dengan omega T ditambah pi derajat. Dengan demikian, vektor yang berputar ini disebut fasor. Namun, perlu diketahui juga dalam menyatakan gerak harmonik dengan fasor, persamaan gerak harus dalam atau dijadikan fungsi kosinus. Nah, berikutnya ada contoh soal. Dalam contoh soal ini, kita ketahui ada suatu gerak harmonik dengan persamaan gerak X dalam kurung T sama dengan 10 sin dalam kurung 10 T ditambah 30 derajat. Tentukan fasor untuk gerak ini, lukiskan fasor untuk T sama dengan 0 dan T sama dengan 0,2 detik. Nah, langsung saja kita jawab. Persamaan gerak harus diubah menjadi bentuk fungsi kosinus terlebih dahulu. Sehingga didapatkan X dalam kurung T sama dengan 10 cos dalam kurung 10 T ditambah 30 derajat dikurang 90 derajat. Lalu X dalam kurung T sama dengan 10 cos dalam kurung 10 T dikurang 60 derajat. Fasor untuk gerak harmonik adalah vektor X T sama dengan 0 sama dengan 10 lebih kecil daripada pi sama dengan 10T dikurang 60 derajat. Untuk T sama dengan 0, detik fasor ini dinyatakan oleh vektor X dalam kurung T sama dengan 10 lebih kecil dari pi sama dengan min 60 derajat. Untuk T2, untuk T sama dengan 0,2 detik, sudut fasor didapatkan sebagai berikut. Pi sama dengan 10 dikali 360 per 2 pi dikali
0,2 dikurang 60, kita dapatkan hasilnya 54,7 derajat. Jadi, untuk T sama dengan 0,2 detik, fasor ini dinyatakan oleh vektor X dalam kurung T sama dengan 0,2 sama dengan 10 lebih kecil dari Pi sama dengan 54,7 derajat. Nah, berikut ini merupakan grafik dari pembahasan kita tadi terkait posisi fasor untuk gerak harmonik X dalam kurung T sama dengan 10 sin dalam kurung 10T ditambah 30 derajat pada saat T sama dengan 0 dan T sama dengan 0,2. Nah, bahasan kita selanjutnya yaitu ada superposisi gerak harmonik. Superposisi gerak adalah penjumlahan gerak yang tidak saling mempengaruhi atau bebas menjadi suatu gerak resultante. Misalkan, sebuah benda melakukan dua gerak harmonik serentak pada arah X, yaitu X1T sama dengan A1 cos dalam kurung omega 1T ditambah Pi1. Dan X2 dalam kurung T A2 cos dalam kurung omega 2T ditambah Pi2. Jika kedua gerak ini tidak saling mempengaruhi atau bebas, maka gerak resultante yang dialami benda adalah superposisi dari kedua gerak harmonik di atas, yaitu XT sama dengan X1 dalam kurung T ditambah X2T sama dengan A1 cos dalam kurung omega 1T ditambah Pi1 ditambah A2 cos dalam kurung omega 2T ditambah Pi2. Nah, selanjutnya, suatu cara sebuah benda dapat melakukan dua gerak di atas serentak dengan bebas adalah sebagai berikut. Seperti contohnya, gerak kereta M2 merupakan meja resultante XT yang merupakan superposisi dari gerak kereta M1 terhadap kereta M2. Maaf, terhadap meja X yaitu XT, X1T dan gerak kereta M2. Terhadap gerak M1 yaitu X2T, gerak XT, dan gerak resultante yang dapat dicatat di atas kertas dengan bantuan pena P dengan membuat gesekan dengan udara dan gesekan roda dengan tumpuannya sekecil mungkin sehingga rendaman amplitudo sekecil mungkin, maka X1T dan X2T adalah gerak harmonik sederhana. Berikut ini adalah dua gambar yang merupakan kereta M1 bergerak melakukan gerak harmonik pada arah X di atas kereta M1. Sedangkan kereta M1 bergerak harmonik terhadap meja. Gerak kereta M2 bergerak terhadap meja dilukiskan oleh pena P di atas pita kereta yang bergerak. Gambar A merupakan tampak samping dan gambar B merupakan tampak atasnya. Baik, selanjutnya frekuensi osilasi kereta M1 ditentukan dari omega 1 sama dengan akar K1 per M1, di mana K1 merupakan tetapan pegas M1. Kita ketahui juga rumus M merupakan seperti berikut. M sama dengan M1 ditambah M2. Frekuensi omega 1 dapat diatur dengan menambah beban B. Frekuensi osilasi kereta M2 ditentukan dari omega 2 sama dengan akar K2 per M2. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
superposisi gerak adalah penjumlahan persamaan gerak. Baik, bahasan kita berikutnya adalah yaitu superposisi dua gerak harmonik searah. Kita ketahui bila frekuensi dan fasa kedua gerak harmonik sama dengan X1T sama dengan A1 cos dalam kurung omega T ditambah pi derajat, dan X2T sama dengan A2 cos dalam kurung omega T ditambah pi derajat. Lalu superposisi kedua gerak harmonik ini adalah X dalam kurung T sama dengan X1 dalam kurung T plus atau ditambah X2 dalam kurung T sama dengan A1 cos dalam kurung omega T ditambah pi derajat sama dengan A2 cos dalam kurung omega T ditambah pi derajat. Maka kita dapatkan sama dengan hasilnya dalam kurung A1 ditambah A2 cos omega T dalam kurung omega T dan pi derajat. Lanjut, sebuah gerak harmonik sefasa dengan gerak harmonik X1T dan X2T, tetapi dengan amplitudo A sama dengan A dalam kurung A1 ditambah A2. Namun, apabila frekuensi gerak harmonik sama, sedangkan tetapan fasa berbeda, maka kita dapatkan rumusnya sebagai berikut. X1T sama dengan A1 cos dalam kurung omega T ditambah pi1. Lalu ada X2 dalam kurung T sama dengan A2 cos dalam kurung omega T ditambah pi2. Maka superposisi kedua gerak harmonik ini adalah X dalam kurung T sama dengan X1 dalam kurung T dan X2T sama dengan A1 cos dalam kurung omega T ditambah pi1 ditambah A2 cos dalam kurung omega T dan pi2. Lalu kita superposisi ini adalah gerak harmonik sederhana dan dapat ditulis sebagai berikut. X dalam kurung T sama dengan AR cos dalam kurung omega T ditambah PR, di mana AR dan PR dapat kita hitung dari AR kuadrat sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah 2 kali A1 kali A2 cos dalam kurung P2 sama dengan P1. Lalu kita dapatkan PR sama dengan A1 sin P1 ditambah A2 sin P2 per A1 cos pin P1 ditambah A2 cos P2. Baik, saya ulang. A1 sin P1 ditambah A2 sin P2 per A1 cos P1 dan ditambah A2 cos P2. Bila kedua gerak harmonik mempunyai amplitudo yang sama, maka superposisi X dalam kurung T sama dengan X1T ditambah 2XT dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin 1/2 dalam kurung alfa ditambah beta cos 1/2 dalam kurung alfa dikurang beta dengan persamaan gerak harmonik dalam atau dijadikan fungsi sinus. Baik, sekian.
Selanjutnya saya akan menjelaskan materi superposisi gerak harmonik dengan fasor. Untuk menyatakan gerak harmonik dapat menggunakan suatu vektor, maka gerak harmonik kita dapatkan sebagai berikut. X1T sama dengan A1 cos dalam kurung omega T ditambah Pi1, X2T sama dengan A2 cos dalam kurung omega T ditambah Pi2. Dinyatakan dengan fasor vektor X1 dalam kurung T sama dengan A1 lebih kecil daripada Pi1 sama dengan omega T ditambah Pi1. Lalu ada vektor X2 dalam kurung T sama dengan A2 lebih kecil daripada Pi2 sama dengan dalam kurung Pi omega T ditambah Pi2. Superposisi gerak harmonik ini adalah XT sama dengan X1T ditambah X2T ditambah AR cos dalam kurung omega T ditambah PR. Maka dapat kita nyatakan dengan fasor vektor X, T sama dengan AR lebih kecil daripada Pi dalam kurung omega T ditambah PR sama dengan vektor X1T ditambah vektor X2T. Nah, ketiga fasor tersebut yang merupakan vektor X1T, vektor X2T, dan vektor XT berputar dengan kecepatan sudut yang sama, sehingga untuk memperoleh AR dan PR, kita dapat melukiskan jumlah vektor di atas untuk tiap harga waktu T. Tetapi, paling mudah dengan mengambil T sama dengan 0 dan mempermudah notasi dinyatakan sebagai berikut. Vektor X1 sama dengan T sama dengan 0 sama dengan vektor A1 lebih kecil daripada Pi1 X2 vektor X2 dalam kurung T sama dengan 0 vektor A2 lebih kecil daripada Pi2. Lalu untuk X vektor X sama dengan T sama dengan 0 vektor AR lebih kecil daripada PR. Sehingga kita dapatkan persamaannya vektor XT sama dengan AR lebih kecil daripada PR. Sama dengan omega T ditambah PR sama dengan vektor X1T ditambah vektor X2T untuk T sama dengan 0 dapat ditulis sebagai vektor AR sama dengan vektor A1 ditambah vektor A2. Baik, berikutnya maka kita dapatkan dari persamaan tersebut digambarkan pada grafik sebagai berikut. Kedua grafik ini perlu kita ketahui adalah merupakan hasil dari penjumlahan vektor pada slide sebelumnya. Baik, kita lanjut. Nah, dari gambar tersebut, maka kita dapatkan hasil sebagai berikut. AR kuadrat sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah 2 kali A1 dikali A2 cos dalam kurung Pi2 dikurang Pi1 dan PR sama dengan ARY per ARX sama dengan A1Y ditambah A2Y per A1Y ditambah A2Y sama dengan A1 sin Pi1 ditambah A2 sin Pi2 per A1 cos Pi1 ditambah
A2 cos Pi 2. Baik, jika sudah, maka di sini kita mendapatkan contoh soal. Kita ketahui contoh soalnya, sebuah benda melakukan dua gerak harmonik sederhana sekaligus. Diketahui persamaan gerak yang didapatkan sama dengan X1 dalam kurung T sama dengan 10 sin dalam kurung 15T ditambah Pi per 3, dan X2T sama dengan 10 cos dalam kurung 15T ditambah Pi per 12. Buatlah persamaan superposisi kedua gerak ini. Baik, maka kita bahas dari poin A. Kedua, persamaan dalam fungsi sinus ini dimulai dari X1T sama dengan 10 sin dalam kurung 15T ditambah Pi per 3. Lalu X2 dalam kurung T sama dengan cos dalam kurung 15T ditambah Pi per 12 sama dengan 10 sin 5 dalam kurung 15T ditambah Pi per 12 ditambah Pi per 2 sama dengan 10 sin dalam kurung 15T ditambah 7 per 12 Pi. Lalu ada XT sama dengan X1T ditambah X2T sama dengan 10 sin dalam kurung 15T ditambah Pi per 3 sama dengan 10 sin dalam kurung 15T ditambah 7 per 12 Pi. X dalam kurung T sama dengan 10 sin kurung berawa sin dalam kurung 15T ditambah Pi per 3 ditambah sin dalam kurung 15T ditambah 7 per 12 Pi kurung tutup. Dengan memakai rumus sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin 1 per 2 dalam kurung alfa plus beta cos 1 per 2 dalam kurung alfa min beta, maka kita dapatkan XT sama dengan 20 cos dalam kurung XT 20 cos min Pi per 3 sin 15T ditambah 11 per 24 Pi sama dengan 18,48 sin dalam kurung 15T ditambah 11 per 24 Pi. Baik, yang poin B, kedua persamaan jika dalam fungsi kosinus X1T sama dengan 10 sin dalam kurung 15T ditambah Pi per 3 sama dengan 10 cos dalam kurung 15T ditambah Pi per 3 dikurang Pi per 2 sama dengan 10 cos dalam kurung 15T dikurangi Pi per 6. Lalu X2 dalam kurung T sama dengan cos 15T ditambah Pi per 12. XT-nya X1T ditambah X2T sama dengan 10 cos dalam kurung 15T dikurang Pi per 6 ditambah 10 cos tambah 10 cos dalam kurung 15T ditambah Pi per 12. Lalu XT sama dengan AR cos dalam kurung 15T sama dengan PR AR kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 10 cos. Lalu kurung berawa Pi per 12 dikurang dalam kurung min Pi per 6 sama dengan 341,42
maka kita dapatkan hasil AR-nya. AR-nya menjadi 18,48. Lalu ada PR sama dengan A1 sin P1 ditambah A2 sin P2 per A1 cos P1 ditambah A2 cos P2 sama dengan 10 sin dalam kurung min P per 6 ditambah A2 sin P per 2 dalam kurung P per 12 per 10 cos dalam kurung min P per 6 ditambah A2 cos dalam kurung P per 12 PR sama dengan min 0,1317. Maaf, saya ulang. Maka kita dapatkan PR-nya sama dengan min 0,1317. Lalu PR sama dengan min P per 24 sama dengan min 7,5 derajat. Jadi kita dapatkan XT sama dengan 18,48 cos dalam kurung 15T dikurang P per 24. Lalu, bila kedua hasil superposisi ini dinyatakan dalam fasor, maka XT sama dengan 18,48 sin dalam kurung 15T ditambah 11 per 24 Pi 18,48 cos dalam kurung 15T ditambah 11 per 24 Pi 11 per 24 Pi dikurang Pi per 2. Lalu XT sama dengan 18,48 cos dalam kurung 15T min Pi per 24. 15T kurang Pi per 24. Jadi, fasor untuk superposisi adalah vektor X dalam kurung T sama dengan 18,48 lebih kecil dari Pi sama dengan dalam kurung 15T dikurang Pi per 24. Maaf, saya pertegas. Jadi fasor untuk superposisi adalah vektor X dalam kurung T sama dengan 18,48 lebih kecil daripada Pi sama dengan dalam kurung 15T min Pi per 24. Sekian pembahasan dari saya. Saya akan serahkan materi berikutnya kepada teman saya. Gerak harmonik teredam. Persamaan untuk gerak menggambarkan suatu getaran yang berlangsung terus tanpa serta dengan amplitudo tetap. Pada kenyataannya, amplitudo berkurang secara teratur dan akhirnya osilasi akan berhenti karena adanya gesekan. Dikatakan osilasi teredam oleh gesekan dan gerak osilasi ini disebut gerak harmonik teredam. Seringkali, gesekan disebabkan oleh hambatan udara. Dalam banyak hal, gesekan adalah sebanding dengan kecepatan benda dan mempunyai arah berlawanan dengan kecepatan. Gerak harmonik terpaksa. Jenis gerakan yang dibahas pada bagian-bagian sebelumnya adalah osilasi, yang terjadi sendiri atau disebut osilasi bebas. Gerak osilasi ini terjadi jika suatu harmonik per massa ditarik dari titik kesetimbangannya, dilepaskan lalu dibiarkan berlangsung sendiri. Frekuensi osilasi dari gerak yang terjadi disebut frekuensi alam atau frekuensi natural. Suatu hal lain yang terjadi jika pada osilator harmonik bekerja gaya luar secara periodik. Contohnya seperti jembatan yang bergetar karena sebarisan tentara dan gaputara yang digetarkan oleh gelombang bunyi. Osilasi yang terjadi di bawah pengaruh gaya luar disebut osilasi terpaksa.
Gerakan harmonik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam gerakan rutinitas kita sehari-hari, tanpa kita sadari bahwa pengaplikasian gerak harmonik terdapat pada alat dan benda berikut. 1. Ayunan. Ayunan di taman juga menjadi contoh gerak harmonik sederhana. Gerakan bolak-balik dan berulang dari ayunan melawan gaya pemulih adalah gerakan harmonik sederhana. Cara kerja ayunan juga bisa dirumuskan seperti berikut ini. Rumus frekuensi. Frekuensi sama dengan 1/2pi akar G per L. Rumus periode. Periode sama dengan 2pi akar L per G. L besar itu adalah panjang tali dengan M gravitasi M per second kuadrat. T besar atau periode sama dengan second. Frekuensi itu bisa dibuat Hz. 2. Gitar. Getaran senar menghasilkan suara yang didengar telinga manusia sebagai musik. Ketika senar gitar dipetik, ia bergerak dalam jarak tertentu. Tergantung seberapa keras pemain gitar memetik. Senar kembali ke titik awalnya dan menempuh jarak yang hampir sama ke arah yang berlawanan. Energi getaran dari senar tersebut dihamburkan dalam bentuk suara. Amplitudo getaran berkurang secara bertahap. Volume suara memudar hingga senar akhirnya terdiam. Yang ketiga itu ada shock pegas mobil. Pegas atau shocker dipasang pada roda mobil untuk memastikan perjalanan yang aman bagi penumpang. Setiap kali mobil menabrak jalan bergelombang, pegas atau shocker ini berfungsi sebagai peredam kejut. Menuju perjalanan yang mulus, gaya pemulihan pada pegas akan mendorong roda mobil kembali ke tempatnya. 4 itu ada proses pendengaran. Dalam kehidupan kita pasti masih banyak yang tidak sadar bahwa proses kita mendengar suara merupakan penerapan dari gerak harmonik. Gelombang suara yang masuk ke telinga kita menyerang gendang telinga, menyebabkannya bergetar dan kemudian informasi yang disebabkan oleh getaran ini terus diteruskan ke otak yang menerjemahkan sinyal menjadi suara kompleks yang dapat kita pahami dengan jelas. Di sini ada 5, ada bandul jam. Kita semua pasti pernah melihat pendulum di jam bergerak di sana kemari secara teratur. Saat kita menarik sebuah bandul sederhana dari posisi kesetimbangannya dan kemudian melepaskannya, ia akan berayun dalam bidang vertikal di bawah pengaruh gravitasi. Pendulum ini mulai terombang-ambing tentang posisinya yang rata-rata. Oleh karena itu, gerakan ini bersifat osilasi dan merupakan gerakan harmonik sederhana. Baik, sekianlah presentasi kami terkait materi gerak harmonik tadi. Mohon maaf sebelumnya apabila pada presentasi kami tadi terdapat kesalahan ataupun kekurangan kata yang tidak kami sengaja. Akhir kata kami tutup dengan ucapan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.